Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi sama Bu Mela, guru kelas 4 dari SD Muhammadiyah. Kali ini, sesuai dengan yang Ibu sudah jelaskan sebelumnya, kita akan membahas tentang indera penglihatan dan juga lensa. Oke. Indera penglihatan itu mata ya? Betul, indera penglihatan mata. Kalau hidung, indera? Penciuman. Kalau telinga? Indera pendengaran. Oke. Udah, jangan kepanjangan. Kali ini kita akan ngebahas indera penglihatan aja. Mata itu untuk apa? Mata itu ya fungsinya untuk melihat. Jadi kalau pengertiannya apa itu mata? Mata adalah indera dari indera tubuh kita yang berfungsi untuk melihat. Nah, mata itu melihat karena apa? Karena apa ayo? Ingat nggak waktu itu sudah Ibu jelaskan? Karena ada pantulan cahaya yang mengenai benda lalu menuju mata kita. Oke. Kalau misalkan mata itu kan saya dengar ada bagian-bagiannya sama fungsi-fungsinya. Betul. Nah, bagian-bagian mata itu apa aja sih? Bagian mata itu sebenarnya terbagi menjadi dua. Ada bagian luar dan ada bagian dalam. Di bagian luar kita dapat melihat ada alis, kelopak mata, dan juga bulu mata. Di bagian dalam sebenarnya ada banyak sekali bagian-bagiannya. Cuman yang akan kita pelajari kali ini cukup 5 saja. Yaitu kornea, iris, pupil, lensa, dan retina. Sekarang saya akan bertanya tentang bagian luar mata dulu ya. Oke, yang pertama ada bagian luar mata nih. Bagian luar mata itu ada alis mata. Fungsi alis mata itu buat apa sih? Kan selama ini kita cuma tahu, wah ini tuh alis, tapi kan nggak tahu fungsinya apa. Disulam gitu ya, digambar. Gitu. Alis mata itu berfungsi untuk menahan kotoran yang berasal dari atas menuju mata. Jadi biar kotorannya nggak langsung masuk ke mata, bisa dihalangi oleh alis mata. Nah, alis mata ini kan terdiri dari rambut-rambut halus. Rambut ini fungsinya untuk menyaring menyaring kotoran-kotoran agar tidak langsung masuk ke mata. Jadi kalau ada yang mencukur bulu mata lalu alis mata, mencukur alis mata lalu digambar ulang, sebenarnya dia sudah menghilangkan fungsi dari alis mata itu sendiri. Jadi nanti kalau ada kotoran atau keringat, contoh mudahnya keringat yang turun ke mata itu tidak terhalang lagi oleh alis, nanti langsung masuk ke mata bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Oh, jadi nggak boleh dicukur ya? Nggak boleh, lagian kan dalam Islam juga nggak boleh. Iya, betul. Terus yang kedua ada kelopak mata. Nah, ini buat apa nih kelopak mata? Kelopak mata itu selain untuk menghalangi kotoran juga, tapi yang datang dari depan, kelopak mata juga berfungsi untuk mendorong kotoran yang sudah terlanjur menempel di mata, mendorong kotoran itu turun ke bawah gitu. Jadi setiap kelopak mata itu turun, itu sebenarnya dia mengeluarkan kotoran-kotoran yang sudah terlanjur menempel di bola mata kita. Kelopak mata itu terdiri dari kulit tipis yang ada di depan bola mata. Terus kelopak mata juga berfungsi untuk menjaga kelembaban mata. Jadi kan kalau terbuka terus-terusan kan kering. Kering bisa menyebabkan kerusakan juga gitu. Oke, selanjutnya ada bulu mata. Nah, kalau bulu mata ini apa nih fungsinya? Bulu mata selain untuk menghalangi kotoran-kotoran yang bisa masuk ke mata dari bawah, itu juga berfungsi untuk menghalangi cahaya agar cahaya tidak langsung masuk mengenai bola mata. Jadi disaring dulu oleh bulu mata kita. Nah, kalau saya nih kalau jalan-jalan ke toko aksesoris suka ada yang jual bulu mata. Itu fungsinya buat apa ya? Kan kita udah punya bulu mata. Itu biasanya fungsinya untuk memperindah aja deh. Kan bulu mata kita udah disesuaikan sama Allah langsung. Itu panjangnya. Yang dijual-jual tuh fungsinya untuk melindungi mata juga nggak sih? Enggak, untuk merusak malah jatuhnya. Karena kan kelopak mata kita jadi rusak gara-gara bulu mata palsu.
Makanya sekarang kan banyak kan bulu mata cetar gitu-gitulah. Yang panjangnya ya. segini. Heeh. Nah, itu kan tadi bagian luar mata tuh. Nah, sekarang bagian dalam mata. Tadi kan yang mau dibahas apa aja tadi? Ada kornea, Kornea, iris, iris, pupil, ya, retina, dan lensa. lensa. Kalau yang pertama itu ada kornea. Kornea, bukan Ya. Korea. Apa tuh kornea tuh? Kornea itu bagian terluar dari bola mata. Jadi kan bola mata kita tuh bulat ya. Kalau tadi lihat gambarnya, ada di bagian paling luarnya itu bulat, bagian depannya itu dilindungi oleh kornea. Kornea itu selaput tipis yang menutupi bagian depan mata. Nah, kornea ini fungsinya apa sih? Kornea itu melindungi lensa mata. Jadi di belakang kornea itu ada lensa mata kita. Nah, kornea itu fungsinya untuk melindungi agar cahaya tidak langsung masuk ke lensa mata gitu. Terus tetap menjaga menjaga kelembaban mata agar matanya tetap basah. Oh, kalau misalkan yang selanjutnya setelah kornea itu ada Retina. retina. Apa tuh retina tuh? Kalau tadi kornea itu di bagian paling depan mata, kalau retina itu ada di bagian paling belakang mata. Itu bagian dari mata yang berfungsi untuk menangkap bayangan benda untuk dipantulkan ke yang bisa kita lihat gitu. Jadi cahayanya masuk. Kalau kita kan tadi cahaya mengenai benda, bendanya dipantulkan ke cahaya dari benda tersebut dipantulkan ke mata kita. Nah, dari mata tersebut terbentuklah sebuah bayangan benda, makanya kita bisa tahu apa yang kita lihat. Contohnya kita bisa tahu lemari yang kita lihat itu karena ada bayangan benda yang masuk ke retina kita. Terus yang ketiga itu ada iris. Iris. Iris, apa tuh iris? Iris itu di bagian bola mata kita, yang bagian dari bola mata kita yang berfungsi untuk memberi warna pada mata kita. Makanya ada orang yang matanya berwarna biru, ada orang yang matanya berwarna coklat, ada juga orang yang matanya berwarna hijau, macam-macam. Itu mereka memiliki warna bola mata yang berbeda disebabkan oleh iris. Fungsi iris itu apa? Iris berfungsi untuk membantu pupil mengatur cahaya yang masuk ke mata. Jadi biar cahayanya tidak terlalu berlebihan masuk ke mata, dibantu oleh iris gitu. Tapi itu warna tuh ngaruh nggak sih? Ngaruh. Biasanya orang yang memiliki bola mata berwarna terang itu lebih sensitif terhadap cahaya daripada orang yang memiliki warna bola mata gelap. Suka sering merasa silau. Iya, silau, nanti matanya lebih mudah perih kayak gitu. Warna dari iris itu bisa ditentukan dari ini juga nggak sih, dari ras, suku gitu? Bisa jadi dari turunan, dari keturunan, dari suku bangsa, tapi tidak menutup kemungkinan satu keluarga yang memiliki bola mata berwarna coklat ternyata ada salah satu anggota keluarganya yang memiliki bola mata berwarna biru. Berarti ada perbedaan dalam kandungan irisnya gitu. Oke. Itu tadi iris ya. Terus sekarang yang keempat ada pupil. Pupil itu apa? Pupil itu kalau kita perhatikan, kalau kita ngaca, coba dilihat dari dekat banget di tengah iris kita ini yang berwarna coklat ini ada titik kecil. Nah, titik kecil itulah yang dinamakan pupil. Itu warnanya apa pupil? Enggak ada warnanya, kan titik kecil, lubang kecil. Oh, lubang kecil. Nah, fungsinya apa tuh kalau pupil? Kalau pupil lebih berfungsi untuk menangkap cahaya itu sendiri, jadi masuk ke dalam lubang itu. Nah, dengan bantuan iris, cahaya yang masuknya jadi tidak akan berlebihan gitu.
seandainya nih ada orang yang kagak punya pupil gitu, gimana tuh? Nggak bisa lihat. Berarti ada gangguan terhadap Tapi matanya. kan dia masih punya iris, masih punya. Tapi kan lubangnya tidak menangkap cahaya. Oh, jadi kalau pupil nggak ada, yang lain juga nggak akan bisa lihat gitu ya? Iya, jadi ada gangguan pada ininya. Karena kan cahayanya tidak masuk ke dalam mata. Atau bisa jadi menyebabkan ada yang namanya buta warna. Karena cahaya yang masuknya kan berbeda. Oh, kalau pupilnya rusak, jadi buta warna gitu ya? Bisa jadi salah satu penyebabnya itu. Jadi dunia tuh hitam putih aja gitu. Mm-mm. Yang kelima ini ada lensa. Apa tuh lensa mata tuh? Lensa itu bagian dari mata yang berada di belakang iris. Jadi kan ada titik kecil di tengah iris, nah di belakangnya itu ada yang dinamakan lensa. Lensa mata itu digunakan untuk menangkap bayangan benda gitu, bayangan bendanya. Terus nanti mengatur bayangan bendanya agar jatuh ke titik yang tepat. Apa titik yang tepatnya? Yang tadi itu retina yang ada di paling belakang. Dia fungsinya sama nggak sih kayak lensa kamera? Kurang lebih sama, jadi menebalkan. Kan kalau lensa kamera juga ketika kalian putar misalnya ke kanan atau ke kiri, itu kan ada jarak menjauh, mendekat. Nah lensa pada mata juga gitu. Tapi kalau kamera itu kita yang putar, kalau lensa pada mata dia otomatis berputar sendiri, bergerak sendiri untuk mengatur jarak benda yang kita lihat. Jadi kita bisa tahu benda itu jauh atau dekat itu dibantu oleh lensa pada mata. Oh, jadi mata kita juga bisa memfokuskan penglihatan. Betul, jadi bisa tahu misalnya nih kursinya jaraknya jauh apa dekat gitu. Jadi kan kalau misalnya lensanya rusak, itu nanti terjadi gangguan pada mata gitu. Gangguan pada matanya bisa jadi kita pas jalan karena kita nggak tahu kursinya udah dekat, tertabrak kayak gitu. Penyakit apa saja sih yang bisa menyerang mata? Sebenarnya ada banyak penyakit yang bisa menyerang mata, tapi untuk sekarang kita akan pelajari beberapa penyakit dulu. Di antaranya rabun dekat, rabun jauh, silindris, dan katarak. Rabun dekat. Rabun dekat itu kayak gimana emang? Rabun dekat berarti kalau kita melihat dari jarak dekat itu tidak jelas. Jadi kita ngelihatnya harus jauh. Biasanya terjadi pada orang yang sudah berusia lanjut. Oh, harus pakai kacamata ya? Pakai kacamata. Oh, pantesan kayak bapak-bapak, ibu-ibu tuh kalau baca koran, baca buku tuh harus pakai kacamata ya? Karena kan nggak kelihatan, biasanya suka dijauhin gini. Nah, berarti dia rabun dekat. Berarti kalau dia melihat dekat tidak akan terlihat dengan jelas. Berarti orang yang pakai kacamata tuh sakit matanya ya? Betul, makanya dia memerlukan bantuan pada matanya. Oh, kalau rabun jauh? Rabun jauh berarti justru dia tidak bisa melihat jauh, kebalikan dari rabun dekat. Jadi kalau misalnya ada benda yang jauh, sebenarnya jauhnya masih normal, harusnya pada orang yang matanya sehat masih terlihat. Kalau pada orang yang memiliki gangguan rabun jauh, nggak kelihatan. Lalu silindris, nah ini gimana nih silindris? Silindris itu berarti gangguan pada mata yang menyebabkan benda menjadi berbayang. Jadi harusnya lurus, ini jadinya belok, misalnya gitu, silindris. Gangguan biasanya terjadi gangguannya pada daerah retina. Itu juga. Karena bayangannya kan nggak lurus. Itu harus pakai kacamata juga nggak sih? Pakai kacamata juga. Oh. Bedanya kalau rabun dekat, rabun jauh masih bisa disembuhkan. Biasanya silindris itu sulit untuk disembuhkan. Oh, nggak bisa disembuhin ya? Kalau yang keempat tadi apa? Katarak. Nah, katarak. Tuh. Apa tuh katarak itu? Katarak itu adanya penebalan pada kornea mata. Yang tadi pertama kan sudah belajar tentang kornea mata. Nah, adanya penebalan pada kornea mata yang menyebabkan cahaya masuk ke dalam mata kita itu tidak bisa penuh. Akhirnya gelap gitu kelihatannya. Kayak langit gelap, kayak gelas yang sangat tebal, kaca yang sangat tebal itu contoh dari penyakit katarak. Oh, semoga aja ya kita semua dihindarkan dari penyakit-penyakit itu. Amin. Oke, udah itu aja? Belum. Nah, kan tadi Ibu sudah ngasih tahu tentang penyakit-penyakit pada mata. Penyakit pada mata itu bisa dibantu
agar tetap bisa melihat itu dengan bantuan kaca atau cermin. Nah, Oh, yang kacamata itu. iya. Oh, apa tuh? Gimana tuh? Nah, kayak kan jadi cermin itu sebenarnya terbagi menjadi 3. Ada cermin datar, bagi 2, ada cermin datar dan cermin lengkung. Nah, cermin lengkung terbagi menjadi 2 lagi, cekung dan cembung. Gitu. Oh, jadi kalau misalkan untuk membantu orang-orang yang mempunyai penyakit mata tadi, kita harus memakai alat, yaitu Betul. cermin, Cermin atau kaca. atau biasa kalau lensa bisa nggak sih? Ya, bisa disebut lensa. Cermin bedanya cermin dengan lensa adalah kalau lensa itu mengambil cahaya dari 2 sisi, bisa memantulkan cahaya, bisa membias cahaya dari 2 sisi. Kalau cermin karena dia sudah dihalangi oleh lapisan aluminium atau perak, itu hanya bisa memantulkan cahaya dari 1 sisi saja. Itu. Berarti pakai kaca lah ya. Nah, kaca itu tadi kalau untuk rabun dekat pakai yang mana? Rabun dekat itu memakai kaca yang cembung. Kenapa pakai kaca yang cembung? Contohnya kalau di bidang datar ada yang menggelembung seperti bola, nah itu cermin cembung. Fungsi dari cermin cembung adalah untuk membesarkan benda, membesarkan bentuk suatu benda gitu. Jadi kalau kita ngelihat pakai cermin cembung, bendanya akan terlihat lebih besar. Berarti kaca pembesar itu pakai yang cembung ya? Betul. Kalau cembung itu contohnya kayak gimana? Contohnya bisa dilihat pada kaca spion di mobil orang tua kalian atau di motor. Atau bisa juga kalau kita mau belok, biasanya suka ada kaca tuh yang besar di sudut jalan, itu cermin cembung. Jadi fungsinya untuk membesarkan bayangan suatu benda dari arah yang berlawanan. Oh, jadi biar lebih besar lah ya, pakai cermin Cembung, cembung, CEMBUNG. Cembung itu kalau di kacamata dia min apa plus? Plus. Kalau cembung plus. Untuk yang rabun jauh. Kalau cekung? Cekung itu biasanya kalau di kacamata dipakai pada orang yang memiliki rabun dekat atau minus. Oh, kalau rabun dekat minus. Kalau rabun jauh plus. Kalau cermin cekung tuh contohnya kayak gimana tuh? Kalau cermin cekung bisa dilihat di alat PLTS atau panel surya. Kaca pada panel surya itu menggunakan cermin cekung. Jadi mengambil cahaya lebih banyak karena bentuknya juga lebih lebar karena kan seperti wajan bentuknya. Seperti mangkok. Apalagi? Terus di center. Di center itu menggunakan cermin cekung. Lampu juga menggunakan cermin cekung. Oke, itu aja yang mau dijelasin. Segitu dulu aja. Nanti boleh dicari deh contoh-contohnya di rumah. Apa yang cermin cembung, cermin cekung. Terus nanti ada bagian-bagian mata yang harus dipelajari juga kan. Itu aja dulu. Sudah, Ibu pamit ya. Dah, Assalamualaikum.